sungai-sungai subdas yang bermuara ke Danau Toba itu sudah mesti kayak dari Eropa. Kalau kita mengalokasikan BJPSD itu benar-benar nominal Rp27 per kilowatt saja tidak bisa mereka alokasikan sebenarnya, tapi ambisi Inalum untuk menaikkan elevasi Danau Toba dengan berbagai cara termasuk teknikal modifikasi cuaca ini yang nggak bisa kita terima, Pak. Kalau seandainya TMC ini tidak menjadi solusi jangka panjang, betul, yang perlu diperbaiki adalah konservasinya. Iya. Tetapi apakah rusaknya kawasan hutan di bagian hulu itu adalah akibat TMC? Dalam beberapa bulan belakangan ini, Inalum bekerjasama dengan BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional untuk memodifikasi cuaca demi menaikkan air Danau Toba untuk menaikkan produksi aluminium. Adanya tindakan modifikasi cuaca ini menjadi pro kontra di masyarakat sekawasan Danau Toba. Apa sebenarnya dampak TMC atau teknologi modifikasi cuaca ini terhadap lingkungan sekitar Danau Toba dalam jangka panjang? Di Sersan Toba episode kali ini, kita akan membahasnya dengan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kembali Sersan Toba membahas dampak rekayasa cuaca Inalum terhadap seputaran kaldera Toba. James Trapo Sitorus sebagai aktivitas muda Sumut sekaligus pengamat listrik tegangan tinggi. Pak Linggo Marpaung sebagai pemerhati lingkungan sekaligus yang mengetahui sejarah berdirinya PT Inalum. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Dr. Pontas Batubara. Dari Jasa Tirta 1, Bapak Mahendra Sitinjak. Dari BMKW, Ibu Romauli Kristiani, Sirait MSC, Kepala Stasiun Meteorologi kelas 2 Silangit. Dari BRIN, Bapak Budi Harsono sebagai Koordinator Lapangan TMC. Selamat bergabung, Pak. Ini pertanyaan langsung ke Bapak Harsono, Pak. Teknologi modifikasi cuaca periode ketiga tahun 2022 yang disepakati PT Inalum kepada BRIN. Apa aja itu, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Saya kira sore hari ini bisa kami manfaatkan sebagai ajang sosialisasi pelaksanaan modifikasi cuaca di Danau Toba di tahun 2022 ya. Yang pelaksanaan memang memasuki tahap ketiga. MC ini awalnya memang bermula dari pesan Presiden Soeharto yang menginginkan sektor pertanian di Indonesia maju. Ini berawal tahun 76, kemudian mengutus Pak Habibie selaku asisten teknologi beliau kepresidenan belajar dari Thailand, kemudian berkembang berdiri di BPPT, kemudian proyek hujan buatan. Kemudian di tahun 2021 dengan adanya integrasi BPPT ke BRIN, maka sekarang ini tugasnya dilanjutkan ke BRIN. Dan secara umum pemanfaatan TMC di Indonesia ini digunakan untuk beberapa hal, antara lain untuk pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, juga sejumlah event-event kenegaraan. Ini adalah penugasan nasional TMC, Pak. Yang pertama memang sesuai dengan tujuan awalnya untuk pengelolaan sumber daya air, termasuk yang terakhir dilakukan di Toba. Dan ini sudah tertuang di dalam Undang Nomor 7 2019 tentang sumber daya air yang diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008. Untuk yang di Danau Toba, ini pertama kali pelaksanaan di tahun 2021, tahun lalu. Jadi yang pelaksanaan tahun ini itu memang kelanjutan dari tahun 2021. Jadi berawal dari permintaan Bapak Menko Marves yang memandang bahwa Danau Toba ini sesuai Perpres nomor 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Ini Toba termasuk salah satu dari 15 dan prioritas dan juga destinasi wisata. Kemudian karena sumber daya air di Danau Toba pada saat itu mengalami krisis, maka kami diminta melalui PT Inalum untuk melaksanakan operasi TMC di Danau Toba.
Kemudian tahun 2022 kali ini kami juga sama PT Inalum sudah melakukan sosialisasi ke Bupati Toba, dan akhirnya pelaksanaan dimulai tanggal 17 Oktober sampai 16 November kemarin. Ini sekedar gambaran saja. Di tahun 2021 ini Pak Menko menyampaikan hasil pelaksanaan TFC dan melaporkan ke Presiden. Karena memang pertama kalinya ini diminta oleh Menkompes. Dan saat itu kami bisa menambah elevasi TMA Danau Toba secara cukup signifikan. Dan yang terakhir, pelaksanaan di tahun 2022 kemarin, selama 30 hari juga, hasilnya memang tidak sebaik tahun 2021. Tapi kami tetap bisa menambah curah hujan dan menjaga pemakaian air Danau Toba untuk bisa berproduksi secara maksimal. Kemudian kami coba sampaikan kenapa kami melakukan TMC pada periode bulan tersebut, karena pada prinsipnya TMC ini dilaksanakan secara optimal pada masa-masa transisi, Pak. Kami tidak pernah melaksanakan TMC pada saat puncak musim hujan ataupun justru pada puncak musim kemarau. Karena TMC ini bukan membuat hujan, tetapi dia hanya mengkondisikan potensi hujan suhunya tepat di daerah yang inginkan, gitu ya. Jadi proses hujannya dipercepat. Kalau seandainya di hari itu tidak ada potensi hujan, tidak ada awan, katakanlah bulan musim, maka kami juga tidak bisa memberikan hasil. Nah, dalam setiap kali pelaksanaan kami melakukan evaluasi lingkungan, kami mengambil air, baik itu dari air sungai, air hujan, maupun dari dalam. Kami ambil sama pelaksanaan, sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Kemudian kita coba bandingkan. Setiap kali selalu melakukan itu. Jadi terima kasih Pak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin Pak James Trapo sebagai aktivis muda Sumut bisa menjelaskan? Horas Pak Budi. Ya, saya James Sitorus dari Toba. Yang kami perlu tanyakan pada saat modifikasi cuaca periode pertama PT Inalum join BRIN, 2 minggu sesudah penyemaian BRIN dan Inalum di bulan April, terjadi bencana longsor di Parapat, dan jeda 8 hari penyemaian periode kedua terjadi banjir bandang di Lubasakalan dan di Desa Silobu Kabupaten Toba di Kecamatan Bonatua Lunasi. Itu 8 hari terakhir penyemaian. Yang terjadi banjir bandangnya awal bulan Januari tahun 2022. Itu 8 hari sesudah Inalum dan BRIN melakukan penyemaian. 8 hari sesudah penyemaian. Saya coba jawab Pak ya. Jadi modifikasi cuaca ini hanya modifikasi cuaca Pak. Dia ordernya adalah jam-jaman tidak mempengaruhi kondisi cuaca di esok harinya. Apalagi sampai minggu depan atau bulan berikutnya. Karena yang kami lakukan ini hanya menyemai awan. Teks pengisian TMC Danau Toba untuk mengisi air Danau Toba, pada saat mendeteksi radar BMKG itu sudah ada awan yang bergerak melintas atau mendekati wilayah Toba, kita analisa juga anginnya. Kita semai, maka dia akan jatuh. Karena dia tidak disemai, mungkin dia jatuhnya setelah melintas. Tapi ini kita prematur, Pak. Sehingga hujannya itu jatuh di persis Danau Toba atau di daerah tangkapan airnya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan cuaca besok harinya. Besok hari begitu tuan ya sudah tidak ada efek penyemaiannya. OPMC ini selalu dilakukan dengan perencanaan 2 hari sebelumnya. Kami tidak pernah melaksanakan operasi TMC persis pada puncak musim hujan secara patologis. Nah, ini efeknya ya percuma juga. Karena alami curah hujannya sudah lebih sudah tinggi. Apa yang dilakukan modifikasi cuaca?
Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi terima kasih dulu Pak ya. Kembali kita ke Pak James Trapo. Jadi gini Pak, itu amanah Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Sudah jelas diamanahkan kepada PJT atau Perum Jasa Tirta 1 untuk mengutip biaya jasa biaya pengelolaan sumber daya air Danau Toba. Jadi kata kunci daripada BJPSDA ini adalah dari Danau Toba untuk Danau Toba. Kalau kita hitung-hitungin nominal daripada energi hidro Danau Toba adalah sumber energi hidro Danau Toba yang paling tidak adil di Indonesia ini. Rp27 per kilowatt hour. Sebenarnya ini akan seru kalau ada Inalum sama BDSN. Kalau kita hitung dia dari sumber energi hidro yang ditentukan oleh Kementerian PUPR, Rp27 per kilowatt hour dikali kapasitas produksi PT Inalum, sekitar 4 juta megawatt hour. Itu kalau kita konversi dengan rupiah, sekitar 110 miliar. Itu wajib dikembalikan ke Danau Toba untuk konservasi dan normalisasi. Wajib dikembalikan. Siapa yang mengembalikan itu Pak? Harus dalam bentuk konservasi lah diberikan oleh PJT 1. Namun dananya dari Inalum. Itu baru dari Inalum Bang. Kalau kita ngitung lagi dari Bajradaya Sentra Nusa, ya kita hitung aja Rp27 dikali kapasitas terpasang PT Bajradaya Sentra Nusa 2 kali 91 megawatt. Masalahnya, berapa sekarang yang konsisten dibayarkan oleh kedua perusahaan ini untuk dikelola perusahaan umum Jasa Tirta 1 untuk konservasi di Danau Toba. Jadi, modifikasi cuaca ini bukan solusi sebenarnya yang paling fundamental untuk menaikkan elevasi Danau Toba. Namun, konservasi lah. Tapi kenapa konservasi dan sustainability daripada power plant itu tidak linear? Karena di sana digerogoti dananya Bang. Inilah yang kita buka. Ada di sana penggelapan dana. Kalau kita investigasi apa yang dilakukan oleh PJT 1 dan PT Inalum yang tertuang dalam tripartit tahun 2021 itu amburadul. Itu kalau kita terang-terangan. Dan ini akan kita masukkan ke ranah hukum. Nominal energi hidro Danau Toba itu sebenarnya lebih mahal dari minyak mentah yang dari Brunei Darussalam sana. Dalam hal energi hidro sebagai bahan utama power plant untuk kebutuhan smelter plant. Ini juga akan menjadi prioritas kita. Jadi sebenarnya Inalum harus ada di sini biar seru. Persoalan ini bukan masalah persoalan TMC. Kalau Pak Budi Harsoyo dari BRIN menerangkan sesuai dengan profesionalnya tentang apa itu TMC, apa ini rekayasa cuaca, sah-sah saja. Tapi persoalan ini bukan masalah persoalan menaikkan elevasi Danau Toba dengan cara teknikal modifikasi cuaca. Begitu. Berarti seandainya konservasi itu dijalankan dengan benar, bahwa tidak usah lagi TMC-nya yang hadir di sini. Gini Bang, secara akademisi ilmu pengetahuan lingkungan itu bukan hal yang sulit Bang. Secara akademisi, kalau kawasan Danau Toba ini sudah lestari, itu akan menstimulan secara alami uap air Danau Toba terkonsentrasi di atas langit. Toba ini kan sejuk Bang, bukan karena sekarang lagi harus dirangsang dengan modifikasi cuaca biar datang hujan di Toba, enggak. Secara alami juga udah bagus itu Bang. Masalahnya, bagaimana Toba ini bisa secara berkelanjutan lestari supaya air hujan itu bisa terinfiltrasi dengan baik ke dalam tanah. Ya caranya harus dengan konservasi. Jadi karena gagallah konservasi ini, Inalum melakukan rencana-rencana yang tidak transparan dengan cara teknikal modifikasi cuaca untuk mengejar elevasi Danau Toba naik 903 mencapai titik setengahnya lah, di tengah lah antara minimum ke maksimum supaya tercapai kapasitas produksi 225.000 ton produksi smelter plant. Itulah tujuannya Bang. Terima kasih Pak James Trapo. Ini pertanyaan untuk Tirta Jaya. Bagaimana tadi tanggapan Bapak terhadap yang bilang Pak Harsono tadi? Dan kalau boleh Pak, di mana aja konservasinya Pak? Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi
sudah dijelaskan oleh Pak Budi ya terkait dengan TMC ya. Cuma memang saya membaca di belakang ini ya yang kita bahas mengenai TMC, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya sedikit membuka cakrawala dari teman-teman pemerhati ini ya. Bukan kalau tadi disampaikan ada suatu rencana darurat atau kayak gimana ya. Oh tidak. Jadi begini, konsep pengelolaan sumber daya air itu, mohon izin dulu saya lepas. Memperhatikan beberapa metode yang kita laksanakan, yaitu pertama ada namanya jangka pendek dan jangka panjang atau jangka menengah. Nah, TMC ini adalah bagian yang tadi diterangkan oleh Pak Budi merupakan jangka pendek. Tadi sudah disampaikan begitu dilakukan suatu aksi, tentunya diharapkan suatu reaksi. Itu yang pertama. Jadi tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budi yang saya rasa cukup teknis dan detail dan juga mungkin secara akademis sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua dari Laiko ini memang pemerhati lingkungan yang cukup concern ya. Cuma saya tidak akan sampai ke substansinya ya. Yang tadi saya sampaikan konservasi itu adalah jangka menengah dan jangka panjang kami. Memang dalam perjalanannya selalu tidak berjalan mulus, ada namanya lika-liku lah. Nah, karena apa? Kegiatan konservasi yang kita lakukan bukan hanya di lahan yang kita miliki, bukan, tapi lahan masyarakat. Nah, oleh karena itu mengenai detail dan lain sebagainya, saya rasa tidak bisa kita diskusikan di sini, karena kegiatan yang akan kita bahas pada kali ini kan mengenai TMC ya. Memang itu yang saya sampaikan secara umum, TMC ini adalah rencana jangka pendek kita yang akan tertuang khususnya untuk meningkatkan elevasi Danau Toba. Mungkin seperti itu, Pak. Kenapa harus meningkatkan air Danau Toba untuk apa itu, Pak? Untuk peningkatan hasil daripada produksi inalum. Tadi yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, tidak hanya inalum, kebetulan mungkin inalum inilah yang memiliki resource yang lebih memadai karena sumber daya air ini tidak hanya dimanfaatkan oleh inalum semata, tadi juga disampaikan di daerah hilir juga ada lahan pertanian yang perlu juga kita suplai kebutuhan airnya, termasuk juga industri PDAM yang berada di hilir. Jadi semua dalam satu wilayah sungai. Jadi kita mengenal one system, one river management. Jadi satu sistem pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai. Kalau kita mau di mana konservasinya belum sampai ke teknis gitu ya Pak ya. Kalau Bapak bilangin tadi ya. Nggak usah sampai ke situ. Ya karena kita kan membaca ini kan terkait dengan TMC ya. Jadi TMC inilah bisa kita gali, siapa tahu ke depan juga ada hal-hal yang perlu menjadi inovasi ya, mungkin menjadi inovasi dari diskusi kali ini atau masukan-masukan. Kan semua yang dilakukan oleh BRIN dan stakeholder lainnya juga sebenarnya tujuannya baik. Mungkin seperti itu. Izin menambahkan Pak, jadi di setiap lokasi pelaksanaan operasi TMC, tidak hanya di Toba Pak. Contoh misalnya tadi saya sampaikan yang di Citarum ya. Ini memang pengguna jasanya yang berkontrak dengan kami, yang membiayai pelaksanaan operasi TMC-nya itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Akhirnya mereka yang membiayai operasi TMC, tapi hasilnya dimanfaatkan oleh semua. Dalam hal ini juga Inalum tentu akan sharing juga hasil tambahan airnya ini tidak hanya untuk Inalum. Kenapa? Karena kalau seandainya hitung-hitungan ekonomis ya, bagi para pengelola PLTA, tambahan air dari hasil TMC ini jauh lebih ekonomis dibandingkan mereka harus menggerakkan turbin menggunakan BBM. Kalau airnya tidak ada, mereka terpaksa harus memproduksi listrik dengan menggerakkan genset menggunakan BBM. Ini biayanya bisa berkali-kali lipat. Seperti itu, Pak. Seharusnya ya, tanpa TMC ini atau kalau konservasinya bagus, saya rasa tidak usah pakai gitu kan Pak, untuk menaikkan debit air. Masalahnya, ada 3 Pak. Tadi bulan Desember, bulan Desember tahun 2001, ya, ada banjir bandang di Parapat. Mei 2021 itu di
di daerah Porsea, banjir bandang. Baru yang ketiga ada kami dapat dari masyarakat bahwa asamnya terlalu tinggi Pak. Bahwa tanaman-tanaman mereka rusak dan biaya pengelolaannya semakin tinggi Pak. Oktober sampai November, Pak. Dan tadi saya sudah jelaskan, efek TMC ini hanya berpengaruh terhadap kondisi cuaca beberapa jam ke depan. Tidak berpengaruh kepada kondisi cuaca esok harinya, apalagi minggu depan atau bulan depannya, begitu Pak. Secara teori Pak, datang hujan belum langsung dia turun Pak. Dia akan meresap Pak. Apalagi ada daerah gundul. Betul. Iya Pak. Jadi bukan langsung itu Pak. Secara teorinya. Oke Pak, nanti kita lanjut Pak. Romawi Kristina Sirait, Kepala Stasiun Meteorologi kelas 2 Silangit. Apa saran-saran Ibu terhadap TMC ini? Pengelola TMC ini? Baik Pak, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak Budi. Baik Pak, kita dari Stasiun Meteorologi Silangit di sini. Memang selama dalam pelaksanaan TMC dimanapun selalu pasti aktif mendukung BRIN dalam hal memberikan personil untuk bertugas di lokasi. Kemudian kita juga memberikan sesuai dengan tugas pokok kita, yaitu penyediaan informasi cuaca. Kegiatan teknologi modifikasi cuaca ini bukan merubah atmosfer secara keseluruhan Danau Toba, namun dia hanya bersifat lokal pada area atau sebaran di tempat awan-awan hujan yang disemai, seperti itu Pak. Jadi tidak mempengaruhi cuaca untuk hari berikutnya, dia hanya hitungan jam Pak. Nah jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini perlu kajian yang memang harus lebih lanjut Pak. Tidak bisa kita menyalahkan atau menyalahkan satu pihak, karena yang namanya alam ini juga banyak faktornya Pak, gitu Pak ya. Nah, namun seperti yang tadi kami dari BMKG sendiri adalah mendukung berupa penyediaan informasi cuaca saja Pak, begitu Pak. Jadi terima kasih Bu ya. Pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2022 anomali cuaca itu ada dingin, berselang 1 jam panas, dingin, hujan di kawasan seputaran Danau Toba. Itulah kekhawatiran masyarakat terhadap adanya TMC ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Karena masyarakat itu resah. Iya, baik Pak. Mengenai kata-kata anomali seperti yang Bapak bilang itu kan kelainan ya Pak. Iya. Ya, artinya yang tidak biasa seperti itu. Nah, di sini kita juga harus juga mengumpulkan data-data Pak. Kelainan atau anomali itu yang seperti apa gitu. Nah, apakah itu memang dirasakan oleh satu daerah tertentu saja atau dalam kawasan yang luas. Jadi itu tadi tidak bisa kita menyimpulkan sesaat Pak. Namun untuk sekitar Danau Toba di bulan Oktober dan November ini memang merupakan bulan-bulan perubahan-perubahan cuaca yang bersifat mendadak. Seperti itu, bisa panas, kemudian hujan tiba-tiba. Nah, itu adalah hal yang biasa Pak di musim pancaroba Pak. Perubahan dari musim hujan ke musim kemarau seperti itu. Terima kasih Bu ya. Jadi sekarang kepada Bapak Potos Batubara sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut Bapak, pada bulan Mei tahun 2021 yang terjadi di Lubasilobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, ada bencana banjir bandang. Apakah ada dampaknya dari TMC itu Pak? Tadi sudah dijelaskan Pak Budi. Dia melakukan teknologi modifikasi cuaca bukan di bulan Mei. Jadi tidak ada dampaknya Pak. Tidak ada dampaknya. Karena secara ilmiah
Pak Budi tadi sudah mengatakan dilakukan beberapa jam kemudian dia turun. Jadi bukan dilakukan sekarang terus 2 hari atau bahkan 8 hari kemudian dia baru turun. Tidak. Dan dampaknya memang langsung begitu, turun hujannya. Terima kasih Pak ya. Dari Pak Linggom Marpaung sebagai pemerhati lingkungan dan pengamat hukumnya. Bagaimana tanggapan Bapak tadi setelah yang Bapak dengar tadi? Bagaimana kejadian tentang Inalum? Oke, baik Bung Herbert. Perlu kita catat sejarah berdirinya PT Inalum ketika itu Bung Herbert. Saat itu tahun 77 kalau saya nggak salah, PT Nippon Asahan Aluminium hadir di Bumi Toba. Saat itu kita masih Tapanuli Utara. Tentu kita ya sangat bersyukur dengan adanya datangnya Nippon Asahan Aluminium sudah menambah income dengan berdirinya di Kabupaten Tapet ketika itu. Ya sekaligus itu undang-undangnya diterbitkan itu oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Di sana diikatkan juga adanya pemberdayaan stakeholder beserta masyarakat dengan sejumlah tanah-tanah mereka di pinggir di hilir pertaniannya memberikan untuk dijadikan sebagai spoil bank. Hal ini memang mereka ganti rugi apa adanya lah. Namun ada di situ perjanjian akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, tentunya berbagai pekerjaan apalah segala macam lah, dan juga di sana diikatkan itu 2 megawatt listrik per Siawalige. Dalam hal ini ya perlu kita garis bawahi ya kepedulian Nippon Asahan Aluminium ketika itu sangat mendukung, sangat membantu masyarakat seputaran kawasan Danau Toba. Akan tetapi itu setelah hengkangnya Nippon Asahan Aluminium ke BUMN tahun 2013, ya tentu kita mengalami sejumlah kenangan pahit terkait munculnya konservasi ya guna menstabilkan elevasi Danau Toba begitu. Yang dahulunya kita tidak pernah mengalami ini, Bung Herbert. Ya dapat kita jelaskan pada saat itu ya hutan kita masih asri dan nyaman-nyaman saja. Ya walaupun demikian itu ya, PT Inalum juga tetap menjalankan itu dalam Undang-Undang Konservasi ya nomor 17 tahun 2019 itu. Jadi yang kami ikuti selaku masyarakat Danau Toba, ya tentunya kami sangat prihatin setelah itu berjalannya anggaran konservasi dan apa-apa saja yang mereka lakukan dalam hal itu ya tentu kita sangat prihatin. Karena Pak Linggom, siapa yang menjalankan konservasi itu? Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 adalah turunan Undang-Undang Konservasi Internasional. Jadi dibuatkan itu tahun 90 oleh ketika itu masih Pak Harto. Jadi datangnya di sini Nippon Asahan Aluminium yang sudah BUMN pada kesempatan ini mereka mengikuti alur itu hingga terjadi konservasi seperti apa yang dimuat pada kesempatan ini, dibuat lagi undang-undang terbaru untuk menggunakan BPJS di Unjuk Lapiran Jasa Tirta, dan terus itu harus dilaksanakan karena dari air untuk air begitu dia. Jadi coba Pak, dihunjuk tadi. Apa benar itu dihunjuk Jasa Tirta sebagai pelaksana konservasinya, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, kalau kegiatan ini berkembang, kalau diskusi ini berkembang cukup jauh, tapi yang saya sampaikan yang pertama, memang kegiatan konservasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan elevasi muka air Danau Toba dengan jangka panjang. Kemudian domain kegiatan konservasi sebenarnya bukan di ranah kami, bukan di ranah saya. Nah, itu mungkin bisa yang lebih berkepentingan, yang lebih kompeten, lebih menjelaskan terkait dengan kegiatan gitu, Pak ya. Ya. Saya kan hanya tadi menyatakan berarti Jasa Tirta itu bagian dari konservasi lah, gitu ya kan Pak ya. Tapi bukan domain Bapak, kan gitu Pak. Jadi terima kasih Pak. Sangat kita sayangkan Inalum tidak ada di sini. Ya Pak ya. Jadi
kita diskusi di sini hanya diskusi untuk mencari solusi. Tidak ada pembenaran, tidak ada begini. Jadi Pak Linggom sebagai yang mengertilah hukumnya, kemarin ini saya baca di koran bahwa Bapak ke Polres koordinasi karena akibat buruknya cuaca ini. Hasil apa yang dibawa ke Polres? Jadi ketika kita berangkat dengan adanya data-data yang kita miliki dari pihak pengelola Perum Jasa Tirta dengan undang-undang kesepakatan tripartit Bung Herbert, ya tentu kita melihat apa sesungguhnya ini arti konservasi. Ya, tetapi terus kita ikuti konservasi, oke lah, penghijauan dan lain-lain sebagainya untuk membenahi daerah kita yang saat ini tandus gitu, gundul artinya Bung Herbert. Jadi ya apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri ya, saya pikir Pak Herbert juga bisa melihat di belakang kita juga. Jadi hal ini kita bukan artinya mau mendiskreditkan apa sesungguhnya yang terjadi di situ. Ya harapan kita bagaimana pihak-pihak yang terkait di tripartit untuk melakukan ya konservasi yang lebih bagus ke depan, begitu harapan kita Pak Herbert. Jadi terima kasih ya Pak ya. Kita kan mau menuju hal lebih baik ke depan bahwa Danau Toba ini adalah aset kita. Pak Harso, bisa Pak ditambahin? Silakan Pak. Baik. Jadi mungkin saya sedikit meluruskan ya, bahwa yang namanya BPJSDA atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air itu memang amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang tadi saya sampaikan juga dalam paparan. Nah ini itu dikenakan kepada semua para pengguna air yang ada di satu kawasan sumber daya air tertentu. Dalam hal ini misalnya untuk Toba ini adalah wilayah Sungai Asahan. Itu bisa dikenakan kepada Inalum salah satunya. Ada juga untuk pengelolaan air minum atau air bersih kepada industri dan juga kepada pertanian. Nah, terkait dengan operasi TMC yang dilaksanakan Inalum, saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas mungkin juga menggunakan salah satu dari biaya BPJSDA yang sudah disetorkan begitu. Jadi hanya sebagian kecil saja mungkin. Ada juga pos untuk konservasi segala macam atau untuk pembangunan infrastruktur yang rusak-rusak misalnya. TMC ini hanya salah satu bagian dari itu. Bahwa memang tadi disampaikan kalau seandainya TMC ini tidak menjadi solusi jangka panjang, betul. Yang perlu diperbaiki adalah konservasinya. Iya. Tetapi apakah rusaknya kawasan hutan di bagian hulu itu adalah akibat TMC? Diskusi kita hari ini itu seolah-olah dengan segala kerusakannya mungkin. Ini yang perlu dilurus dan itu kewajiban saya untuk memberikan pencerahan lah ya ke semua mungkin. Jangan sampai kami sebagai pelaksana TMC ini disudutkan karena itu. Makanya kita undang Bapak untuk meluruskan. Ya, Betul. Jadi tapi tentang BPJSDA saya tidak mau terlalu jauh ke sana Pak ya, karena kami tidak terlibat di sana. Kemudian satu hal lagi Pak, bahwa dalam setiap pelaksanaan TMC ini kami juga sudah mempunyai protap ya, dengan Inalum maupun dengan siapapun. Kalau dalam 3 hari berturut-turut debit air yang masuk ke danau itu di atas 600 meter kubik per detik, ya, itu kami akan menghentikan operasi TMC untuk sementara, karena ini akan berpotensi terjadinya longsor seandainya memang akan ada hujan di hari berikutnya. Itu sudah kita antisipasi Pak. Iya. Dan alhamdulillah selama pelaksanaan TMC, baik tahun 2001 maupun 2022, itu tidak pernah terjadi. Jadi kami sudah mempunyai protapnya juga, bagaimana antisipasinya kalau kondisi cuacanya ekstrim gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi alangkah baiknya Bung James juga bisa menanggapi. Sebenarnya ini tetap berpulang ke Inalum. Karena yang kami kritisi dalam persoalan-persoalan ini adalah Danau Toba itu bukan hanya untuk kepentingan Inalum saja.
Ya. tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat sekawasan Danau Toba. Yang saya katakan begini, modifikasi cuaca itu bukanlah sesuatu yang amat-amat diperlukan oleh masyarakat sekawasan Danau Toba. Elevasi Danau Toba itu bisa kita pantau secara manual kok. Walaupun Inalum memantau secara teknologi-teknologi canggihnya di master control RAM. Sebenarnya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BRIN dan Inalum dalam 1 bulan ini nggak ada menunjukkan hasil yang apa-apa kok. Danau Toba itu malah surut. Saya tiap hari cuci muka di Danau Toba kok. Dan Danau Toba itu bisa konstan tanpa modifikasi cuaca pada angka 903,5. Tapi smelter jangan dioperasikan dong 90%. Hanya untuk kebutuhan korporasi dan mereka-mereka oligarki di sana. Smelter itu kalau dioperasikan 80%. Jadi gini Pak Trapo, itu ke Inalum Pak, bukan ke BRIN-nya ya Pak ya. Iya. Nah, jadi bikinlah ke Inalum, sarannya ke Inalum. Jadi gini Pak, teknikal modifikasi cuaca bukanlah yang diharapkan dan bukanlah yang diinginkan oleh masyarakat di kawasan Danau Toba. Tetapi yang diinginkan oleh korporasi. Supaya ini bisa saling menerima, apa yang bisa menjadi kontribusi yang nyata biar bisa kita mendapatkan pemberdayaan. Walaupun akan menjadi dampak buruk yang akan kita terima. Oke, sah saja ya, karena ini berbicara kita tentang aset negara. No problem. Tapi jangan dong kita di sini semenjak ada Inalum sampai berdirinya Inalum sekarang, mulai dari zamannya PMA sampai zamannya BUMN, kita gini-gini aja kok. Gak ada yang spesial. Harusnya Bang, sungai-sungai subdas yang bermuara ke Danau Toba itu sudah mesti kayak dari Eropa. Kalau kita mengalokasikan BJPSD itu benar-benar. Nominal Rp27 per kilowatt salut saja. Tidak bisa mereka alokasikan sebenarnya. Tapi ambisi Inalum untuk menaikkan elevasi Danau Toba dengan berbagai cara termasuk teknikal modifikasi cuaca ini yang nggak bisa kita terima Bang. Siklus kolom awan yang bergerak di Danau Toba itu sampai selimut awan total 100% loh Bang. Cuaca Ada loh yang ahlinya di sini. iya Pak. Iya, ada fotonya sama Ada kita. fotonya. Enggak, gini. Ahli juga Pak. Kita juga baca, kita juga punya aplikasi gitu loh Pak. Jadi bukan begini Pak. Begini Pak Potas Kita ya. juga punya Begini Pak Potas ya. aplikasi. Jadi kita juga ada, artinya kita gini. Kita membantu ahlinya Pak, memberikan informasi. Tadi Pak Budi sudah memberikan data. Tingkat keasaman sungai-sungai itu masih normal. Nah, kami yang ada di sini katanya sudah ahli, teman-teman sudah bawa data. Tunjukkan sama kami datanya yang mengatakan bahwa keasaman di sungai sudah melebihi batas ambang batas. Siapa yang bilang Pak? Loh, tadi itu bilang tanaman. Begini Pak. Ini kan sudah data. Kita mau meluruskan apa benar datanya Pak Budi atau data. Kadang-kadang masyarakat juga bilang, oh gara-gara hujan tanaman saya rusak. Oke, mari kita uji. Iya. Nah, harus begitu. Bukan seperti yang Bapak bilang tadi. Enggak, sekarang mana buktinya yang sudah kalian uji? Jadi gini, Pak Budi mana ujinya? Udah dimunculkan ya Pak. Di mana? Itu muncul. Bilang Pak Budi dimunculkan. Pak Budi belum datang ke apa? Ke situ lama. Itu Kak, begini Pak. Sudah diambil tadi. Di mana diambil Pak Budi dari situ lama? Ini ada masyarakatnya. Ini dari masyarakatnya ada. Makanya kita gini. Kita di sini. Ini gini. Situluama itu bukan daerah yang dia tembakkan airnya. Dari mana Bapak tahu? Saya kan ikut di dalamnya waktu diterangkan sama Dari mana? Dari Tunggulah, mana? Pak. Saya kayak kasih tahu karena kan Pak Budi sudah mengatakan tadi dia sudah mempresentasikan ini dan meminta izin ke Pemkap untuk melakukan hal ini sebelum dilakukan. Ada ibu itu di sini. Dia buatnya di Tao Silalahi, Pak. Bukan di sembarang tempat. Sehingga curah hujan itu benar-benar turun di Danau Toba. Saya mempersoalkan hari itu saya tanyakan, kenapa nanti Habinsaran Pak pintu Pohan begini-begini. Oh nggak sampai ke situ Pak larinya. Dia jatuhnya hanya di Danau Toba. Bagaimana Bu? Tolong Ya begini Pak, dalam melaksanakan TMC ini tadi seperti yang kita kasih di awal tadi Pak,
kita kan memonitor pertumbuhan dan perkembangan awan itu Pak. Kita juga kan ada juga radar cuaca Pak, yang bisa kita berikan per 10 menit Pak. Jadi bukan ini ya Pak, bukan asal-asalan aja. Iya. Dan kita juga memantau perkembangan pergerakan awan tersebut. Iya. Karena kan juga kita punya untuk melihat arah dan kecepatan angin Pak, sehingga diarahkan agar awan itu memang hanya turun di daerah Danau Toba saja Pak. Tadi kayaknya sudah panjang lebar sudah dijelaskan oleh Pak Budi Pak, mekanismenya seperti apa, dan artinya keberadaan kami BMKG di sini kan senantiasa memantau awan-awan hujan itu Pak, pertumbuhan dan perkembangannya, pergerakannya. Jadi yang kami maksudkan tadi tentang konservasi, ya, karena apapun kejadiannya kalau konservasi itu bagus, dijalankan dengan benar, tidak akan begini jadinya, iya kan? Diskusinya juga tidak akan begini. Ya memang inilah sebenarnya hal-hal yang harus kita kombinasikan. Tapi ini tak bisa kita tak berpulang ke PT Inalum. Inalum sebenarnya tidak gentleman, karena Inalum pasti akan merasa terpojok di sini, apalagi saya ada. Karena Inalum itu sebenarnya manajemen Inalum itu saya nggak pernah mengemis untuk jumpa sama mereka kok. Tapi saya bisa hitung sampai berapa kali saya dijumpai sama mereka. Saya manajemen Inalum. Kalau Inalum ada etikat baik, ditambah lagi konsep-konsep profesional daripada BMKG, BRIN, sangat mantap. Dan dikolaborasikan lagi dengan pihak-pihak di Kabupaten Toba ini. Tapi inilah didikan-didikan daripada Nippon Asan Konsorsium ini. Inalum kan bekasnya Jepang yang terkenal merumuskan bangsa Indonesia. Inilah apanya, akibat-akibatnya itu. Kalau ada tadi Inalum di sini akan semakin gentleman. Karena sasaran kita sebenarnya Inalum. Pak, dari jasa kita dari BMKG ya nggak bisa kita jadi berdebat semakin kritis, nggak ada gunanya. Inalum sebenarnya di sini sama BRIN. Tapi alangkah baiknya semua anak bangsa ini yang mempunyai gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang ilmiah, mari kita gabungkan. Tapi stakeholder yang paling topnya di mana? Inalum. Itu Bang yang saya. Tapi kembali Bang Herbert, bahwa katakanlah kita bisa menerima teknologi modifikasi cuaca ini, tapi sosialisasi seperti apa yang diterima oleh masyarakat untuk bisa dilaksanakan tanpa ada yang keberatan, tanpa menjadi kontroversi ke depan hari. Ini sebenarnya yang kita minta Bang. Dan bukan hanya itu saja, TMC itu bukan itu pilihan untuk menaikkan elevasi Danau Toba, tapi konservasi lah sebenarnya, itulah seyogianya. Masalahnya konservasi itu amburadul. Mana? Yang 250 hektar saya udah investigasi kok. Dari 1 hektar paling tumbuh 5 batang. Tanggung jawabnya mana? Maksud saya gini, kita berbicara secara universal dampak daripada keseluruhan TMC ini. Dan apa historikal dilakukan TMC ini. Jadi terima kasih. Ada tambah dari Pak Linggom. Jadi kita berharap pada kesempatan ini agar senantiasa jika memang melakukan apa-apa saja program di PT Inalum guna menaikkan elevasi Danau Toba, saya pikir apapun itu teknis apa saja, karena toh kita kok yang merasakan dampak baik dan buruknya. Ya tentu kita marilah dilibatkan para stakeholder lah, diberdayakan saja masyarakat sekitar yang paham akan itu, karena sesungguhnya pada undang-undang itu juga disebut dia lakukan masyarakat, stakeholder, dan lain-lain sebagainya. Karena sedangkan itu undang-undang 40 tentang CSR ada diberikan. Nah, ya kenapa artinya ini enggak dilibatkan begitu kira-kira? Saran dari Pak Potas kepada masyarakat Toba supaya berhati-hatilah terhadap cuaca atau lingkungan. Yang pertama, saya harus juga mengulangi bahwa bencana adalah urusan bersama. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi secara umum harus kita bersama. Bahkan perusahaan besar pun seperti Inalum dan TPL
itu wajib hukumnya secara pentahelix membantu penanggulangan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, betul konservasi. Tapi alangkah baiknya tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saja, tapi lihat, hutan-hutan kita ini malah diakui kadang-kadang kayunya milik rakyat. Tanpa izin pun sudah ambil. Surat angkut kayu pun tidak ada, mereka ambil juga. Coba lihat di belakang kantor kami, Pak. Iya. Itu bagaimana? Jadi ya, memang seharusnya saya harus bawa lagi, kita jaga alam, Pak James sama Pak Edison sama Pak Herbert, kita jaga alam, alam akan jaga kita. Itu sudah pasti, sudah hukumnya itu. Jadi perdebatan yang sengit tadi itu betul-betul memang kita semua harus didasari dengan ilmiah. Bila bertemu di sini, sehingga itulah membedakan kita dengan, maaf, Lapu Tua atau warung kopi. Saya berpikir, mari cerdik pandai, teman-teman LSM, wartawan, dan stakeholder yang lain, ingatlah bencana urusan bersama, dan kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi dari Ibu BMKG, kami juga butuh saran supaya kami jangan terlalu takut tentang cuaca, Bu. Dalam kesempatan ini kami dari pihak BMKG, terutama khususnya di sini BMKG Silangit, untuk masyarakat kawasan Toba dan sekitarnya agar senantiasa update informasi cuaca yang senantiasa kita berikan, baik informasi cuaca harian maupun informasi cuaca peringatan dini. Yang senantiasa kita sudah bekerja sama dengan BPBD, senantiasa dengan di sini Pak Batubara, menginformasikan, kemudian bersama-sama mendiseminasikan ke masyarakat, agar juga masyarakat senantiasa waspada, terutama di kondisi-kondisi cuaca di musim penghujan seperti ini, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Di saat-saat seperti ini biasanya banyak sekali ada berita hoax atau yang kabar yang disampaikan kepada masyarakat yang tidak benar, mungkin bisa terkait cuaca maupun misalnya gempa. Jangan langsung terpancing untuk langsung mempercayai, tapi update-lah dari informasi situs atau dari BMKG yang bisa diupdate dari web BMKG maupun dari media sosial BMKG Silangit. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi apa saran dari Pak Mahendra? Kami selalu berupaya membantu para stakeholder dan juga masyarakat apabila menghadapi permasalahan khususnya di musim hujan yang sangat besar ini. Seperti kita ketahui, bahkan kemarin ya, beberapa hari yang lalu di Arab Saudi saja banjir. Saya juga heran itu ya. Arab Saudi saja seperti itu bisa banjir. Nah, itulah namanya kuasa dari Tuhan ya. Mau tidak mau kita harus bergandengan tangan, saling tolong menolong dan membantu. Kami siap kalau bahasanya teman-teman di lapangan khususnya dari tempatnya penanggulangan bencana ini ya, apabila memang diperlukan dukungan moral dan support dalam segala hal, kami siap lah. Mungkin seperti itu yang bisa saya Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Budi. Baik, terima kasih Pak. Saya kira acara sore ini juga sangat bermanfaat bagi kami ya, terutama selaku pelaksana teknologi modifikasi cuaca, karena ini bisa menjadi ajang sosialisasi dan pencerahan kepada publik. TMC ini memang layanan jasa yang kami berikan dari BRIN selaku institusi pemerintah, tapi bukan profit ya, karena semuanya dikembalikan ke negara dan semua pelaksanaan TMC ini atas permintaan secara resmi. Gitu. Dan kami selalu menomorsatukan adanya izin dari pemerintah daerah setempat dan selalu melaksanakan sosialisasi, bahwa kemudian saat ini ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari Pak James atau dari para penggiat lingkungan, ya memang sebaiknya ini menjadi transparan begitu. Intinya kami tidak pernah menutup-nutupi dan kami selalu terbuka Pak. Mungkin kira-kira begitu Pak menutup dari kami Pak.
Terima kasih Pak. Jadi kami sangat berterima kasih sekali, ini semoga bisa menjadi pencerahan kepada semua. Terima kasih. Terima kasih kepada kita semua yang hadir. Jadi kesimpulannya kita mencari solusi bagaimana yang terbaik di Toba ini. Kehadiran BRIN, kehadiran semua stakeholder, termasuk Inalum, termasuk PJT, termasuk BMKG, termasuk BPD, kita harus saling kerjasama. Kita harus saling koordinasi, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder. Artinya, supaya ada perbaikan-perbaikan kita ke depannya. Sekian diskusi kita pada sore hari ini. Sersan TV Toba mengucapkan selamat berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih, Batak Naraja.